Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aliban, SOSI, penyuluh agama Islam Kecamatan Kuala, Kabupaten Negara. Yaitu adalah menyampaikan sesuatu secara bertahap. Masalahnya kerjanya pendidikan, bahkan urgensi, artinya kemudian tapi kalau urgensi tapi ya lagi aku ada simak, berarti memang sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan apabila simak. Saudaraku seiman, perempuan dari zaman ke zaman dihadapkan pada sejarah yang buram, sampai kemudian Islam datang dan nasib mereka tercurahkan dengan kejayaan Islam. Karena Islam agama yang menyediakan proses tarbiyah. Menurut buku Keakhawatan 1, pengarang Cahyadi Takaryawan mengatakan, agama Yahudi menganggap perempuan sebagai kutukan dewa, harus dihukum hanya sebagai hiasan, budak, dan sebagainya. Menurut beberapa pakar filsafat, contohnya filsafat Marxisme, perempuan dibebani membanting tulang. Filsafat Barat Amerika, perempuan sebagai barang dagangan. Bahkan perempuan dianggap sebagai penggoda, pemutar balikan fakta. Menurut postur S.T. John Creston, perempuan adalah makhluk jahat, menambah penyakit dan mendatangkan aib bagi laki-laki. Jadi fakta benarnya kalau ada muslimah berdiam diri, kalau sudah tahu perempuan itu dileksikan dan tidak boleh aktif di dalam berbagai hal, apa gunanya kita sebagai muslimah? Karena itu kegiatan tarbiyah ini adalah sebuah proses yang merupakan kesempurnaan. Kita telah mengenal Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail. Beliau adalah perempuan yang telah melahirkan dan mendidik seorang anak menjadi hamba Allah yang soleh dan bertauhid. Kemudian Siti Khadijah sebagai istri juga adalah perempuan menjadi istri solehah yang senantiasa mendampingi suaminya, yaitu Rasulullah SAW dalam dakwah. Kemudian Asiyah sebagai istri Fir'aun, dia dengan kesabarannya tetap bertahan dalam rumah tangga yang dipimpin oleh orang yang dilaknat Allah. Jadi ada beberapa hal di dalam kondisi tarbiyah bagi apa muslimah. Sekarang ini yang pertama adalah penanaman dan pemeliharaan iman menghadapkan kerja yang serius. Zaman yang modern ini membuat hawa nafsu tidak stabil, mengakibatkan lupa akan pertimbangan moralitas dalam perjuangan gaya hidup, sehingga terjadilah korupsi, berbohong, makan gaji kosong atau buta. Penanaman dan pemeliharaan iman sungguh terganggu. Oleh karena itu proses tarbiyah sangat diharapkan membawa masyarakat dalam penjagaan hawa nafsu, mengisi waktu luang dengan yang bermanfaat. Banyak ya kita tahu di sini ada majelis taklim, tabligh akbar, tapi itu sifatnya awal, tidak bertahap. Jadi kita fokus ke bertahap, berkesinambungan. Kalau majelis taklim atau tabligh akbar kan bisa sampai sekali. Jadi yang sebaiknya kita malam itu pulang ke rumah biasa lagi gitu. Jadi nggak ada yang ingatin lagi, nggak ada yang tanya lagi badannya bagaimana, nggak ada yang bagaimana, kemudian hilang terus. Jadi hanya sapaan awal lah seperti yang kita dapatkan. Oleh itu diharapkan dengan kajian Islam ini mengantarkan kita untuk selalu berada dalam dakwah. Kedua, amal Islami menuntut kerjasama antar personal da'iyah. Untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, kita sangat membutuhkan perangkat sistem seperti para Kalau da'iyah. da'i itu laki-laki, kalau da'iyah itu perempuan. Kalau kita berada di tengah masyarakat itu terdiri laki-laki dan perempuan. Seperti tertulis dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, Allah memerintahkan kita untuk menolong. Jadi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan menolong kamu dalam memperbuat kebaikan dan janganlah kalau menolong dalam keburukan. Surah Al-Maidah ayat 2. Jadi ketika kita kalau menolong di sini berarti kita perlu kerjasama. Jadi tidak harus dituntut laki-laki yang mengajak kebaikan, perempuan juga harus mengajak kebaikan. Saling mengatakan anak kita jangan terjerumus dalam hal yang sensitif kita menginginkan seperti itu. Kemudian poin ketiga, penyiapan akhwat muslimah adalah darurat dan bagian tuntutan zaman. Bagaimana tidak darurat itu? Setiap zaman punya penyakit tersendiri atau punya masalah sendiri. Zaman serba teknologi ini banyak sekali undangan-undangan kebatilan atau kemaksiatan, seperti pornografi yang mudah diakses dan porno aksi di atas nama seni, contohnya seni modeling. Perempuan di sini telah dijadikan hiasan, telah dijadikan korban eksploitasi kapitalistik seperti itu. Seperti iklan sabunnya, kenapa iklannya harus perempuan? Perempuan kebanyakan menarik.
konsumen ya. Yang indah-indah itu ada pada perempuan. Jadi makanya perempuan itu kalau tidak ada imannya, tidak dididik, tidak dirangkul, dia bakalan mematuhi ya bagaimana keinginan bosnya, keinginan dunia ini ya, orang yang menghadapi kapitalistik tadi. Jadi kita harus berperan penting di tengah masyarakat, dan kita harus menjadi pembela terhadap pengembangan ajaran syariat Islam seperti itu. Kemudian poin keempat adalah mempersiapkan generasi masyarakat, generasi masa mendatang yang soleh dan mengharuskan para ibu yang solehah. Menurut penelitian, 80% kecerdasan ibu sangat mempengaruhi pada kecerdasan anak. Karena kecerdasan ini sifatnya adalah mewarisi. Pentingnya peran akhwat dalam tarbiyah selain mendidik diri juga untuk melahirkan anak yang cerdas, soleh, dan solehah. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menafikan peran ayah bagi anak-anaknya. Ibu salehah akan kesulitan melakukan pembinaan kepada anak apabila tidak didukung oleh bapak yang saleh. Ibu adalah pihak yang paling dekat dengan anak, yang akan memantau kecenderungan pada anak. Kecenderungan pada anak biasanya perubahan perilaku anak yang didasarkan atau dipengaruhi oleh lingkungan. Maka peran tarbiyah sangat penting untuk mempersiapkan generasi masa depan yang memahami kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian poin kelima adalah untuk pokok bagi pembangunan masyarakat yang sehat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu untuk diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maknanya, laki-laki dan perempuan di sini dituntun untuk menolong, melakukan perbaikan masyarakat. Hal ini tentunya dengan proses tarbiyah Islamiyah. Tidak mungkin melakukan perbaikan masyarakat kalau hanya sebelah pihak saja. Keduanya harus menjadi pelaku aktif dalam pembangunan tarbiyah Islamiyah. Dan poin ke-6, perempuan harus diberdayakan untuk menjadi salah satu fondasi kehidupan. Jadi banyak persepsi di tengah masyarakat yang tidak melihat perempuan menjadi pelaku aktif. Jadi gara-gara seperti perempuan banyak diam, apa aja, menerima apa adanya, atau malu tidak mengeluarkan pendapat jika ada pembedaan. Atau nggak boleh. Seharusnya tidak seperti itu. Kita harus berani mengekspresikan diri kita, menunjukkan kita. Alhamdulillah kita sudah di jalan itu. Inilah 6 poin urgensi tarbiyah bagi perempuan muslimah. Dengan tarbiyah Islamiyah lah, maka terangkatlah derajat perempuan, akan memiliki kesadaran aktif dan potensi yang penuh untuk melakukan perbaikan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Disinilah bedanya Islam dengan agama lain. Tetap bersyukur dan tetap terus semangat mencintai dan menambah wawasan tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.